Mungkin ada Kak tipsnya? Iya. Pertama saya mau garis bawahi kalau sebenarnya tidak apa-apa menganggur dan tidak apa-apa misalnya sedang berada di fase down karena belum ada pekerjaan, itu nggak apa-apa karena semua itu fase yang bakalan dilalui pada akhirnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi. Selamat datang di podcast Sehabis Kuliah. Ada banyak pilihan, kamu pilih apa? Nah, podcast kali ini kita akan bersama dengan salah satu narasumber saya yang mungkin akan banyak bercerita tentang bagaimana kehidupan setelah dia lulus kuliah. Nah, kan biasa setelah kita lulus kuliah itu ada banyak orang yang kemudian percaya ya setelah sarjana itu kita menjadi pengangguran. Nah, apakah narasumber kita sependapat dengan hal itu atau dia punya cara pandang tersendiri terkait sehabis kuliah? Mari kita lihat podcast Sehabis Kuliah bersama narasumber kita Lulu Yutika Nabila. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Lu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Vivi. Terima kasih sudah diterima undangannya Vivi untuk podcast pertama yang akan membahas tentang sehabis kuliah. Jadi di sini kalau akan membahas tentang sehabis kuliah. Jadi kan banyak di masyarakat yang beredar bahwa setelah kuliah itu sudah jadi sarjana, ya ujung-ujungnya jadi pengangguran juga. Kita hanya menambah pengangguran. Tapi kan nyatanya apabila kita memilih banyak pilihan selain pengangguran, ada banyak hal yang bisa kita pilih. Nah, mungkin itu nantinya akan kita bahas di podcast kali ini. Tapi sebelumnya mungkin tanya-tanya kabar. Kak Lulu sekarang sibuk apa? Sedang ngurusin apa? Dan sebagainya. Silakan Kak Lulu. Ya, perkenalkan semuanya, saya Lulu Yutika Nabila. Saat ini sedang sibuk mengajar juga di salah satu sekolah di Kabupaten Toli-Toli, jauh di Sulawesi Tengah. Kegiatan yang lain mungkin cuma baca-baca buku, novel, sama buat-buat jurnal harian, seperti itu. Oh, jadi sekarang jadi guru ya Kak? Iya. Guru SMP apa? SMP SD apa? SMP. Oh, jadi semangat menjadi guru Kak. Tapi sayangnya kali ini kita tidak membahas tentang mungkin pengalamannya Kak Lulu jadi guru. Kita akan lebih membahas pas setelah kuliahnya. Setelah kuliahnya itu kan tidak langsung jadi guru kan Kak? Sempat juga kemarin masih bisa sering ketemu setelah lulusnya. Kalau tidak salah kayak pernah ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, magang, atau tempat ngajar yang di swasta dan sebagainya. Nah, yang pertama yang saya tanyakan Kak, pernah tidak sehabis kuliah itu Kak Lulu merasa apa sih yang akan saya pilih? Mencari kerja kah? Atau lanjut S2 dan sebagainya? Ceritanya pernahkah Kak Lulu merasa kebingungan? Tidak tahu memilih apa? Iya, tentu saja sebagai mahasiswa yang kalau sudah lulus pasti langsung bingung, blank mau ngapain kan. Nah, waktu itu saya juga sempat bingung mau ngapain habis kuliah, tentu saja pilihan S2 juga menjadi salah satu pilihan, kemudian kerja juga menjadi pilihan terbesarnya, kemudian menjadi volunteer di daerah terpencil juga menjadi salah satu pilihan waktu itu. Kemudian karena orang tua juga lebih mendukungnya ke cari pengalaman dulu, karena itu waktu selesai kuliah saya mencari pengalaman setelah itu dengan cara ya cari-cari pekerjaan waktu itu. Kalau boleh tahu Kak, kan cari pengalaman. Nah, kenapa memilih pengalaman yang kerja bukan ke yang cari ini apa namanya kegiatan-kegiatan tadi kayak kegiatan mengajar yang begitu? Yang apa tadi yang? Ya, sebenarnya saya sebelum lulus kan sudah masuk ke dalam salah satu komunitas relawan di Makassar. Jadi di situ saya banyak
banyak melakukan jejaring sama teman-teman komunitas lainnya juga. Jadi banyak kenal dengan teman-teman yang lain. Nah, dari situ saya bisa kenal banyak orang, bisa kenal juga berbagai jejaring kerja ataupun jejaring peluang mau kemana setelah lulus, entah itu mau lanjut S2 atau mau lanjut melakukan pekerjaan apapun, maksudnya pekerjaan yang terbuka saat itu di pilihan teman-teman waktu di komunitas, juga ada pilihan teman-teman organisasi juga waktu itu, atau teman-teman senior, ataupun mau ikut volunteer ke daerah-daerah terpencil lainnya melanjutkan kegiatan kerelawanan yang saya tekuni di saat kuliah waktu itu. Waktu itu pilih kerja karena saya rasa sembari saya kerja setelah lulus, saya juga bisa tetap bergabung di komunitas dan tetap aktif berkomunitas saat itu. Untuk lanjut S2 juga sempat berpikir untuk lanjut, tidak usah dulu kerja, tapi saya berpikir untuk mencari pengalaman kerja, mencari pengalaman belajar lebih dalam di bidang guru, di bidang mengajar sebelum lanjut ke S2. Tapi pada akhirnya sampai sekarang juga belum lanjut S2. Oh iya. Nah Kak, kalau boleh tahu ada berapa banyak tempat yang pernah tempati Kak Lulu belajar ceritanya atau cari pengalaman? Dan apakah di tempat-tempat itu sesuai dengan jurusannya Kak Lulu atau hanya melihat oh ini ada lowongan pekerjaan daftar deh, ataukah ada pertimbangan lainnya pada saat ada lowongan kerja? Iya, jadi tempat belajar setelah lulus itu ada banyak karena saya rasa kita bisa belajar dimanapun dan sama siapapun. Salah satunya juga di komunitas kerelawanan, saya belajar banyak hal di situ, juga di salah satu organisasi di kampus, meskipun sudah lulus tetap masih bisa belajar banyak hal dari situ. Kemudian saya mendapat banyak pengalaman dari organisasi dan dari komunitas lebih banyak dibanding pengalaman kerja. Di pengalaman kerja justru saya banyak menggunakan pengalaman saya selama di komunitas dan selama di organisasi, karena hal itu semua yang saya gunakan untuk survive di dunia kerja. Kalau ditanya apa ada kualifikasi atau syarat yang saya lihat, kalau dulu saya setelah lulus itu mau kualifikasi ada S1 pendidikan matematika waktu itu saya, atau tidak langsung gas saja daftar, meskipun tidak sesuai bidang akademis, tapi kalau dirasa dirinya mampu untuk mendaftar ke bidang itu, ke bidang pekerjaan itu, ya saya daftar. Oh, iya Kak. Atau pernah tidak diterima di suatu tempat yang ada syaratnya tentang jurusan, tapi Kak Lulu bukan dari jurusan tersebut tapi diterima? Sebenarnya selama ini belum pernah daftar bukan jurusannya, tapi pernah kerja di bagian bukan jurusan. Di salah satu perusahaan di Makassar juga. Di situ waktu itu memang di bidang akademis saya kan mengajar, tapi waktu itu daftar dan tidak sesuai bidang kerja, maksudnya tidak sesuai bidang akademis saya waktu itu, tidak mengajar sama sekali. Tapi Kak Lulu punya pemahaman terkait kerjaannya? Iya, tentu saja, makanya yang saya bilang jangan saya daftar sesuai bidang yang saya rasa mampu. Misalnya di bidang humas juga, misalnya kalau dirasa mampu ya saya daftar, terus sekretaris atau apapun yang pernah saya lakukan dan saya rasa bisa ya saya daftar. Jadi ceritanya ini mungkin juga untuk teman-teman, jadi jangan menutup peluang-peluangnya hanya karena mungkin jurusannya tidak sesuai, meskipun mungkin jurusannya tertera ada kualifikasi tertentu, tapi kalau ada peluang untuk pemahaman-pemahaman itu didapatkan dari luar jurusan, ya bisa daftar kan Kak Lu? Ya betul sekali, karena menurut saya kalian bisa belajar
dari manapun dan bukan hanya dari bangku kuliah. Jadi, bidang ijazah kalian itu bukan, tameng satu-satunya yang kalian punya, seperti itu. Oke Kak. Nah tadi kan Kak Lulu sampaikan pada saat proses survive-nya Kak Lulu setelah kuliah itu yang banyak digunakan adalah pengalaman organisasi dan pengalamannya di apa tadi di Komunitas. lembaga sosialnya itu. Nah, memangnya dari pandangannya Kak Lulu, apa yang lebih banyak dibutuhkan dari pengalaman-pengalamannya itu? Kenapa Kak Lulu bisa mengatakan lebih banyak dari pengalaman organisasi atau kegiatan sosialnya dibandingkan apa namanya pendidikan akademis ya yang di apa namanya jurusan di perkuliahannya? Iya. Ya, karena menurut saya kalau di bidang akademis perkuliahan kalian bisa, ilmu itu kalian bisa dapatkan, baik setelah lulus ataupun, sementara kalian kuliah, kalian bisa dapatkan itu, belajar ulang, itu semua bisa dibuka kembali, bisa belajar ulang. Tapi, di komunitas dan organisasi itu saya rasa, eee, pembentukan karakter kita dari misalnya dari kuliah sampai, ke dunia kerja, sampai sekarang. Kalau pembentukan karakternya, misalnya telat ya, maksudnya, didapatnya setelah di dunia kerja baru tahu, harus kayak gini tuh menurut saya sudah, terlambat. Kalau misalnya di bidang organisasi dan komunitas itu ya banyak, hal yang paling penting yang saya dapatkan adalah profesionalitas dan tanggung jawab. Karena, bagaimana kamu profesional dalam bidang kerja kamu dan bagaimana kamu bertanggung jawab terhadap, tugas pokok dan fungsi kamu di, pekerjaan kamu itu. Karena, ilmu sekali lagi ilmu bisa, kalian pelajari ulang, matematika bisa hilang tapi bisa dipelajari ulang. Kalau, sikap kita hilang, itu harus dibentuk ulang dan dihabituasikan ulang. Iya Kak. Jadi ceritanya Kak Lulu menganggap bahwa kegiatan organisasi atau kegiatan kemanusiaannya itu lembaga kemanusiaannya, lembaga sosial ceritanya sebagai wadah untuk membentuk karakter supaya nanti Kak Lulu apa bukan bukan di tempat kerja baru belajar, tapi memang sudah ada miniaturnya. Jadi cocok yang dikatakan senior-senior dulu bahwa kuliah itu adalah miniatur kehidupan. Jadi kayak di dalam perkuliahan itu ada organisasi dan sebagainya. Di situ kita bisa belajar dan di dunia kerja Kak Lulu terapkan. Seperti itu, Kak. Nah, Ya. tadi kita sudah bahas Kak Lulu punya banyak tempat yang ditempati untuk belajar, baik itu lembaga kemanusiaan maupun tempat-tempat kerja yang bisa memberikan Kak Lulu pengalaman terkait proses mengajar. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Kak, pernah tidak Kak Lulu merasa berhenti mak deh cari ini, tidak diterima, ditolak Kak. Jadi apakah pernah Kak Lulu merasakan seperti itu? Ya, tentu saja pernah, apalagi setelah lulus dan merasa diri, mampu di bidang itu, tapi kemudian ditolak itu kayak, apa yang kurang, apa yang salah? Padahal misalnya, apalagi misalnya, pakai tes, logika Kak, atau tes TPA, atau tes wawancara apapun dan dirasa dirinya mampu dan dirasa sudah bisa semuanya, tapi terus tidak lulus itu benar-benar sangat menjatuhkan mental. Tapi, balik lagi ya, sebenarnya gagal satu kali ya cari lagi, tempat kerja itu bukan cuma satu-satunya tempat kerja di dunia ini, ada banyak tempat kerja. Waktu itu sampai saya, sign in daftar login di akun-akun lowongan kerja, di email-email, di Lina Recommendation, pokoknya lowongan kerja recommendation yang pokoknya kan, terus daftar juga di LinkedIn semuanya saya masuki pokoknya semua lowongan pekerjaan, dilihat semua yang mana, yang bisa dimasuki. Pokoknya daftar, CV selalu, ada di laptop, di PDF kan memang langsung. Nah, iya Kak. Jadi kalau misalnya kalau Kak dulu misalnya sudah capek, sudah frustasi ceritanya ini cari kerja, apa yang kemudian membuat Kak Lulu kembali semangat menemukan pekerjaan-pekerjaan? Karena saya juga pernah merasakan itu.
pada saat itu saya sudah, karena kan saya sekarang di Makassar, dulu saya pernah sudah mau pulang kampung karena merasa ya Allah tidak ada gunaku tinggal di Makassar, jadi kayak sudah mau kembali ke kampung dan kembali ke rumah karena saking frustasinya. Nah, saat itu saya tiba-tiba ada pendaftaran, baru daftar dan lulus. Nah, itu kembali membuat saya semangat. Nah, kalau Kak Lulu, apa yang membuat Kak Lulu biasanya kembali semangat untuk mendaftar lagi, sampai akhirnya didapatkan pekerjaan yang sesuai atau yang diinginkan? Iya, sebelumnya di balik daftar dulu itu ya saya melakukan banyak jejaring sama teman-teman juga, banyak melakukan jejaring sama alumni-alumni atau komunitas-komunitas lain ya. Terus waktu itu ditanya-tanya sama teman-temannya, gimana ada daftar lowongan kerja, pokoknya ya kayak gitu aja terus sampai sampai dapat teman yang misalnya bantu daftarkan, bantu carikan lowongan pekerjaan di tempatnya atau cari di temannya yang lain. Jadi dari teman ke teman saja waktu itu mencari pekerjaan juga bisa, dan menurut saya itu lebih kuat dibandingkan misalnya kita cari di recommendation lowongan kerja di internet. Karena kalau misalnya rekomendasi dari teman berarti kita sudah at least sudah punya gambaran tentang pekerjaan dan bagaimana bisa kita diterima di situ. Oke, ya jadi Kak Lulu ini lebih ke bagaimana diskusi sama teman-temannya, membuat jejaring melalui organisasi dan kegiatan apa namanya, lembaga kemanusiaan ya tadi. Komunitas. Iya, komunitas ya seperti itu. Nah, mungkin Kak ada tips-tips kepada teman-teman terkait bagaimana terus mencari pekerjaan yang sesuai, tidak patah semangat, atau mungkin menentukan pekerjaan yang mana sih yang cocok untuk kita, seperti itu Kak. Mungkin ada Kak tipsnya? Iya. Pertama saya mau garis bawahi kalau sebenarnya tidak apa-apa menganggur dan tidak apa-apa misalnya sedang berada di fase down karena belum ada pekerjaan, itu tidak apa-apa karena semua itu fase yang bakalan dilalui pada akhirnya, dan semua itu bakalan terlewati. Kalau menurut saya, tips saya ya jangan stuck di tempat kamu. Kalau misalnya memang setelah lulus kita menganggur ya enggak apa-apa, tapi jangan stuck. Jangan menganggur toh benar-benar bangun tidur makan, tidur lagi. Tetapi usahakan buat jejaring, tanya teman-temannya, teman-teman sekitar, ataupun cari-cari di internet. Semuanya itu merupakan jalan pintu rezeki yang harus dimasuki buat kita semua. Terus jangan cuma jadikan ijazah atau latar belakang pendidikan sebagai satu-satunya kualifikasi kamu untuk mendaftar, tapi juga jadikan skill kamu, potensi kamu yang harus kamu kembangkan. Kira-kira apa yang kamu bisa? Misalnya kamu bisa public speaking yang kamu rasa bisa, ya kamu bisa masuk di public speaking di bagian humas misalnya, tanpa harus memandang background pendidikan kamu. Gitu menurut saya. Oke, jadi ada 3 garis besar ya Kak. Yang pertama, tidak berhenti, tidak apa-apa menganggur, tapi tidak berhenti di status menganggur itu, tetap berusaha. Yang kemudian, Iya. 2, yang selanjutnya, jangan menjadikan satu-satunya batu loncatan adalah, jangan menjadikan satu-satunya batu loncatan background pendidikan, tapi bisa jadi skill yang kita punya, yang kita dapat dari organisasi mungkin, atau yang dari komunitas di saat kita kuliah bisa menjadi hal-hal lain yang bisa mendukung kita untuk diterima di suatu pekerjaan. Tadi saya lupa bertanya Kak terkait freelance. Kan biasanya atau mungkin banyaknya kalau orang-orang yang tidak mau terlihat menganggur, mereka biasanya freelance supaya tidak terlihat benar-benar menganggur. Nah, Kak Lulu pernah tidak ada kegiatan
atau pekerjaan freelance-nya, baik itu yang berhubungan dengan lembaga lain atau yang memang Kak Lulu buat sendiri. Iya, saya pernah deh kayaknya freelance banyak. Pokoknya dulu waktu setelah lulus saya tidak mau berhenti di kamar saja, tapi saya melakukan banyak hal di luar kamar, misalnya berkomunitas atau bahkan membantu pekerjaan teman saya supaya sok-sok tahu, sok-sok kerja, sok-sok sibuk. Pokoknya apapun saya lakukan. Freelance juga kayaknya pernah ya, kayaknya bantu teman kerja juga kayaknya terhitung freelance. Ya, supaya tidak terlihat benar-benar menganggur. Dan Iya, dan juga bisa tahu banyak hal kalau belajar kayak begitu. Dan memang sekarang Kak, kalau misalnya freelance itu tidak bisa dianggap sebagai bukan kerjaan sih, karena banyak sekarang yang freelance ya gajinya lebih banyak mungkin dari gaji-gaji UMR, karena sekarang yang kayak kegiatan apa namanya, pekerjaan-pekerjaan kreatif misalnya, mereka kan ceritanya freelance tapi bisa mendapatkan uang yang mungkin lebih banyak daripada pekerjaan yang apa namanya full time ya ceritanya. Betul. Oke, jadi Kak Lulu juga pernah freelance, pernah kerja di beberapa tempat, dan sekarang alhamdulillah sudah berada di tempat yang diinginkan Kak, atau masih ada pekerjaan yang diharapkan yang lain? Kalau menurut saya orangnya tidak mau berhenti di satu tempat seperti itu. Jadi selalu ingin mengembangkan diri, selalu ingin menjelajah. Oh, Masya Allah, menjelajah. Jadi Kak, kalau saya tidak salah, Kak Lulu PNS kan? Baru CPNS. Baru CPNS. Ya, tapi kan sudah ada jalan menuju ke sana. Bagaimana perasaannya Kak Lulu setelah masuk di salah satu jalan itu CPNS yang tadi? Kan banyak yang menganggap bahwa CPNS itu adalah pekerjaan yang sangat didambakan orang tua. Nah, pada saat Kak Lulu sampai di apa namanya di tahap itu, misalnya lulus CPNS ceritanya, apakah ada di pikirannya Kak Lulu, wah ini sudah menjadi hasil saya karena saya sudah melakukan banyak perjalanan, banyak fase dan sebagainya. Atau ada cara pandang yang lain dari Kak Lulu terkait misalnya jadi lulus CPNS-nya Kak Lulu? Ya, sebenarnya alhamdulillah banget bisa ada di pekerjaan ini karena sudah tidak freelance lagi di mana-mana. Terus jadi CPNS itu merupakan tanggung jawab yang besar menurut saya karena kami itu menjadi wajah pemerintah sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat. Tapi tidak sampai situ saja. Saya mau mengembangkan diri saya, mengembangkan potensi saya juga supaya bisa semakin bermanfaat di masyarakat luas. Jadi PNS itu sebenarnya adalah pelayan masyarakat Indonesia. Jadi misalnya di bidang pelayan buat siswa-siswa saya. Jadi harus lebih baik mengikuti prinsip-prinsip pelayanannya. Insya Allah. Oke Kak, semangat menjadi guru ya. Semangat menjadi wajah-wajah pemerintah. Oke Kak. Tadi saya lupa juga tanyakan, mungkin sampai saat ini, sampai Kak Lulu menjadi guru menjadi guru dan berstatus sebagai CPNS, apa yang ingin Kak Lulu sampaikan kepada mahasiswa mungkin terkait apa yang perlu mereka persiapkan sebelum melewati atau menghadapi sehabis kuliah atau setelah mereka menjadi sarjana kah atau D3 dan sebagainya? Ya, kalau menurut saya sebelum kamu lulus saat ini, kalau kamu masih menjadi mahasiswa, perbanyak link ke berbagai orang, maksudnya orang ya, bukan link perbanyak network ke jejaring ke banyak orang, siapapun. Jangan sombong, kuncinya jangan sombong. Terus juga
bentuk diri kamu menjadi profesional dan sebertanggung jawab mungkin. Jauhkan dari hal-hal yang berbau korupsi. Kalau misalnya di pikirannya kalian itu dari awal, misalnya pekerjaan itu buat meraup semakin banyak uang di luar dari hasil kerja keras sendiri, itu menurut saya sudah salah. Jadi tanamkan dalam diri kalian kalau kalian kerja itu ya buat jadi bermanfaat buat orang lain, dan usahakan kalau kerja profesional dan bertanggung jawab, karena itu bentuk sejak kamu di mahasiswa. Ada banyak hal yang bisa kamu dapatkan sejak kamu menjadi mahasiswa, di organisasi, di komunitas luar, semuanya free dan tidak berbayar. Yang kamu butuhkan memang bersusah-susah payah dulu, tapi hati kecilnya kamu akan dapatkan setelah di dunia kerja. Oke, Kak. Nah, kan biasanya ini Kak mungkin bisa ditambahkan sedikit. Biasanya kan itu mahasiswa diiming-imingi sertifikat dan sebagainya. Apakah berfungsi sertifikat di pencarian kerja atau di apa namanya, lamar kerja, atau intinya mendaftar, apakah berfungsi sertifikat? Karena semakin ke sini beberapa orang kemudian berpikir, apa sih gunanya sertifikat? Sertifikat sekarang sudah sangat mudah digunakan, tinggal ikut link ini sudah dapat sertifikat online dan sebagainya. Nah, apa pandangannya Kak Lulu? Mungkin juga bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa supaya mungkin mereka bisa memilih apa namanya, seminar atau kegiatan-kegiatan yang memiliki sertifikat yang memang sesuai untuk dia, atau hal-hal lain yang bisa mereka pertimbangkan, Kak. Iya, kalau melamar pekerjaan sebenarnya sertifikat juga menjadi salah satu penunjang, tapi kalau sesuai dengan bidang yang kamu daftari. Kalau misalnya yang kamu daftari itu misalnya di bidang teknologi, terus kemudian kamu ikut seminar kewirausahaan, kan nggak nyambung misalnya. Jadi usahakan ya kalau mau ikut seminar, ikut yang bidang yang akan kamu tekuni. Tapi tidak apa-apa juga kalau misalnya seminarnya nggak bersertifikat, juga nggak apa-apa, karena itu sebagai salah satu bentuk menambah ilmu dan menambah pengembangan diri kamu. Iya. Oke, Kak. Jadi tetap perlu ya mengikuti kayak seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan, tapi tidak mengutamakan sertifikatnya, tapi mengutamakan wawasan atau pengalaman yang didapat. Apalagi ya Kak, mungkin Kak Lulu mau bertanya ke saya. Ini sudah 20 menit bincang-bincang sama Kak Lulu terkait sehabis kuliah. Quarter life crisis. Pernah tidak Kak di sehabis kuliah? Karena masa-masa sehabis kuliah itu ya usia-usia itu tadi, quarter crisis life, apa life crisis terbaru. Mungkin juga ini pertanyaan terakhir. Ya, semua orang di dunia ini kayaknya di umur 20-an pasti merasakan hal itu, cuy. Jadi kayak pertanyaan sangat umum, sampai kayak mungkin apalagi sekarang sudah sudah bisa kita lihat sudah terbuka pikiran orang mengenai mental health kan. Terus menurutku itu sangat bagus karena orang-orang sudah sadar dengan apa yang dialami, dibanding mungkin dulu kayak kalau lagi depresi kayak kenapa ini ya Allah. Sekarang juga sebenarnya kenapa ini ya Allah, tapi sudah banyak tapi yang kita berusaha keluar Hmm. dari hal itu dan berusaha mengerti diri ini kalau memang enggak apa-apa itu terjadi, semua orang merasakannya, dan yang penting masih kuat, masih bisa bertahan. Kalau mau menangis karena pekerjaan, menangis karena cari pekerjaan, itu enggak apa-apa sama sekali. Oke. Itu dari Kak Lulu. Oke Kak, terima kasih bincang-bincangnya malam ini terkait bagaimana menemukan pekerjaan, bagaimana menghadapi waktu-waktu sehabis kuliahnya. Semoga bincang-bincang ini bisa memberikan inspirasi ke banyak orang atau motivasi kepada teman-teman, baik yang baru lulus ataupun teman-teman yang masih mahasiswa, untuk prepare lebih awal untuk menghadapi kehidupan sehabis kuliah. Kan Lu masih ada yang bisa disampaikan? Mungkin penutup. Bagaimana kabar?
Oke, kalau saya jangan berhenti di tempat kamu, buat teman-teman mahasiswa yang lain, cari pengalaman, cari pengembangan diri semuanya. Pengembangan diri bukan juga, dari luar, tapi juga di dalam kampus sendiri. Kalau misalnya kamu pintar di bidang matematika dan mau menekuninya, itu lebih baik juga. Dimanapun cari potensi diri kamu. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak Lulu. Jadi sedikit informasi, Kak Lulu dari jurusan Matematika UNM, pendidikan matematika ya Kak? Atau ICP? Iya. Pendidikan ICP. Pendidikan matematika ICP. Jadi lulusan tahun 2002 Lulusan 2019. 2019 ya, 2019. Oke, jadi untuk menemui Kak Lulu bisa di Instagram. Di Instagramnya nanti ditulis. Oke. Ya Kak, sekali lagi terima kasih bincang-bincangnya. Semoga sehat selalu. Semoga di sana bagaimana pandemi Kak? Sudah berkurang? Alhamdulillah kalau di Makassar Ya, sudah alhamdulillah menurun. Alhamdulillah di sini Ya. juga sudah level 2, alhamdulillah. Semoga sama-sama sehat dan dihindarkan dari COVID-19. Amin. Mungkin itu saja Kak Lu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.